Kesaksian korban pemerkosaan Heri Wirawan bertahun-tahun tak berani bicara. Bagaimana aksi bejat Heri Wirawan 36 sejak 2016 baru terbongkar Mei lalu. Mengapa orang tua santriwati yang menjadi korban tidak tahu anaknya hamil hingga melahirkan? Begini kisahnya. Yudi Kurnia, pengacara dari LBH Serikat Petani Pasundan, yang mendampingi para korban sejak awal membagi kisahnya kepada Detikcom melalui sambungan telepon, Sabtu, tanggal 11 Desember tahun 2021. Semua yang diceritakan Yudi, semua dari keterangan korban. Menurutnya kasus di luar batas nalar manusia ini terungkap pada Lebaran lalu. Orang tua salah satu korban heran dengan perubahan badan dan sikap anaknya saat pulang kampung ke Garut. Kecurigaannya makin menguat ketika menerima kabar dari kerabatnya di Tasikmalaya, di mana anaknya pun sekolah di pesantren milik Heri Wirawan di Bandung. Saudaranya di Tasik minta orang tua korban mengecek kondisi anaknya, hamil atau tidak, ujarnya. Akhirnya setelah membujuk anaknya untuk bercerita, terungkaplah kalau anaknya telah diperkosa oleh Heri Wirawan. Korban pun dibawa ke bidan dan diketahui tengah hamil 5 bulan. Korban ini bilang bukan hanya dia yang menjadi korban, banyak teman lainnya jadi korban, cerita Yudi. Saat orang tua korban ini bercerita pada orang tua santri lainnya yang masih satu kampung, tidak dipercaya. Mereka malah memusuhi keluarga korban karena dianggap telah menyebarkan fitnah. Namun beberapa hari kemudian, akhirnya korban lainnya berbicara. 2 orang mengaku jadi korban. Salah satunya sudah melahirkan di pesantren, anaknya sudah berumur 2 tahun. Satu lagi diperkosa namun tidak hamil. Baca juga, Heri Wirawan diduga dirikan pesantren untuk modus kejahatan. Satu kampung pun heboh dan murka. Mereka awalnya akan menyerang pesantren di Bandung. Namun salah satu warga yang merupakan relawan LBH Serikat Petani Pasundan SPP, menyarankan mendatangi LBH untuk konsultasi. Jadi pertama yang kami tangani adalah 3 orang. Akhirnya tanggal 18 Mei kami lapor ke Polda Jabar. Namun yang lapor disuruh 1 orang, korban lainnya pendukung. Yang melaporkan itu atas nama korban yang tidak hamil, jelas Yudi. Dari hasil pengembangan penyidik Polda Jabar, terdapat 12 korban pemerkosaan Heri Wirawan. Sebanyak 11 orang yang kami tangani, 10 orang dari 2 kampung di Garut, 1 orang dari Tasikmalaya. Katanya 1 orang lagi dari Cimahi, ungkapnya. Dari 11 korban yang didampingi LBH SPP, 8 orang hamil di mana salah satunya sampai hamil 2 kali. Kehamilan pertama melahirkan di pesantren, yang kedua di rumahnya saat kasus ini sudah terbongkar. Jadi saat ini ada 9 bayi yang telah lahir, kata Yudi. Korban dibawa ke base camp. Menurut Yudi, korban yang melahirkan di pesantren, melakukan proses persalinan di bidan daerah Cibiru Hilir. Setelah melahirkan mereka dibawa ke base camp daerah Cilenyi. Mereka ini mengurus anak-anaknya masing-masing dan gak belajar lagi, tutur Yudi. Heri menyampaikan pada pihak luar bahkan pada orang tuanya sendiri, kata Yudi, apabila base camp yang di Cilenyi itu adalah tempat penampungan anak yatim piatu yang telantar. Bahkan ada salah satu bayi yang dirawat oleh orang tua Heri, namun orang tuanya tidak tahu soal ulah anaknya itu, beber Yudi. Yudi menyatakan selama para korban di pesantren, mereka tidak punya akses komunikasi dengan siapapun. Orang tua juga tidak bisa menengok secara bebas. Anak yang boleh ditengok rata-rata yang aman, alias tidak mengandung. Kalau korban tengah mengandung, si Heri ini selalu punya alasan agar orang tua tidak bisa menengok ataunya si korban pulang kampung, jelasnya. Orang tua pada awalnya merasa terbantu karena anaknya bisa sekolah dengan gratis. Bahkan saat pembangunan bangunan pesantren di Ciburu, mereka ikut menyumbang. Ada yang menyumbang kamu, tenaga, ya apapun lah, kata dia. Namun setelah kelakuan bejat Heri terbongkar, orang tua korban meminta pelaku dihukum secara maksimal karena telah merusak masa depan anak-anak mereka. Doktrin. Soal mengapa bertahun-tahun para korban diam tidak membongkar kebejatan Heri, menurut Yudi semua korban selama ini merasa tertekan dengan perbuatan Heri. Hati kecil mereka berontak, namun entah bagaimana, si Heri ini sepertinya sudah mendoktrin para korban yang semua masih di bawah umur ini. Mereka benar-benar dibikin tidak berdaya, tandasnya. Masih menurut Yudi, para korban menceritakan setiap kali pemerkosaan terjadi, mereka berusaha melawan. Namun Heri Wirawan lihai memperdaya mereka. Kalau menurut keterangan dari anak-anak, mereka itu menolak. Tapi,
Setelah ada si pelaku, itu memberikan bisikan di telinga, dia jadi mau. Ada bisikan ke telinga korban setiap mau melakukan itu, kata Yudi. Kasus ini kini sudah memasuki tahap persidangan dengan keterangan saksi-saksi. Heri sudah ditahan di rutan Kebonwaru. Kejaksaan menegaskan akan menuntutnya dengan hukuman maksimal.